Selamat pagi anak-anak P4, ketemu lagi dengan Miss Golda di dalam pembelajaran ya tematik. Hari ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mari disimak anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, kita memiliki tugas memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Perhatikan hak dan kewajiban warga negara dalam mengelola sumber daya alam berikut ini. Ya, kita bahas yang pertama, hak sebagai warga negara yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Maksudnya adalah ya kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Contoh matahari, ya kan? Kita memanfaatkannya untuk ya mengeringkan pakaian. Yang kedua adalah hak untuk memakai sumber daya alam, ya. Contohnya adalah kita memakai atau menggunakan air ya untuk minum, untuk mencuci baju dan yang lain-lain. Yang ketiga, hak untuk menikmati sumber daya alam ya. Contohnya nasi yang kita konsumsi ya, kita nikmati bersama lauk pauk yaitu ikan atau daging ya. Kita makan ya kan. Untuk apa? Untuk mendapatkan energi. Nah, lanjut ya. Yang kedua, kewajiban sebagai warga negara terhadap sumber daya alam ya. Kewajiban kita adalah untuk menjaga sumber daya alam ya. Menjaga dulu. Kalau kita sudah menjaga, maka sumber daya alam tersebut dapat kita nikmati. Yang kedua, kewajiban untuk memperbaharui sumber daya alam. Maksudnya adalah seperti ini, contoh, kalian menebang pohon ya untuk digunakan ya pembuatan kertas ya. Tapi yang harus kita lakukan saat kita menebang pohon tersebut, kita harus menggantinya ya, memperbaharuinya dengan cara menanam kembali pohon tersebut ya. Nah, yang ketiga, kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, selain terhadap sumber daya alam, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak sebagai warga negara. Nah, yang pertama adalah kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama menaati peraturan. Kita tahu negara kita mempunyai undang-undang dan hukum yang harus kita taati sebagai warga negara. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan ya. Kenapa? Supaya kita dapat tinggal ya lama di tempat tinggal kita ya. Kalau menjaga kelestarian lingkungan kita juga bisa terhindar dari penyakit ya. Kemudian kita juga dapat menikmati sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kemudian wajib membayar pajak secara teratur. Maksudnya adalah setiap tahun kita wajib membayar pajak ya. Kenapa? Karena kalau dengan kita membayar pajak kita sudah membantu negara ya kan. Kemudian mengikuti pendidikan dasar ya, bagi anak-anak itu wajib mengikuti pendidikan dasar dari SD sampai SMA ya. Nah, kemudian membela negara. Nah, contoh membela negara yang kita sering lihat adalah kita membawa nama Indonesia ya di Olimpiade olahraga, contoh badminton. Itu contoh dari membela negara dengan mengharumkan nama negara di tingkat dunia. Kemudian menjaga nama baik negara, dimanapun kita berada, kita tinggal di negara orang lain, wajib kita untuk menjaga nama kita. Nama baik negara kita maksudnya ya. Menjaga nama baik negara kita dengan cara kita bersikap yang baik, yang menunjukkan kalau kita warga negara Indonesia yang memiliki tata krama dan juga sopan santun yang baik. Ya. Nah, lanjut. Masuk ke hak sebagai warga negara. Ya, yang pertama adalah kita berhak menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Kita mempunyai kedudukan ya, eh, kedudukan ya untuk memperoleh hukum ya yang sama
ya, hak yang sama, hak asasi yang sama di depan pemerintah kita ya. Jadi kita mempunyai kedudukan sebagai warga negara yang sama dengan orang lain gitu ya, tidak ada membeda-bedakan ya. Kemudian menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Jadi kita berhak untuk menikmati layaknya terpenuhi semua kebutuhan kita, baik kebutuhan kita terhadap makanan, ya kan, tempat tinggal gitu ya. Kita berhak untuk menikmati itu. Kemudian bebas untuk mengeluarkan pendapat saat musyawarah, ya kan? Kita berhak untuk mengeluarkan apapun pendapat kita, ya. Nah, ini contoh dari musyawarah, kita bisa mengeluarkan pendapat kita ya, baik itu pendapat yang memang bagus ya, pendapat yang memang dapat memberikan jalan keluar yang baik dalam setiap perdebatan ya, dalam setiap musyawarah yang sedang dibahas gitu. Ya, kemudian kita mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah ya. Kita bebas untuk memeluk agama ya. Kita tidak dipaksa untuk memeluk agama ini enggak. Kita bebas memeluk agama dan melaksanakan ibadah kita ya. Kemudian mendapat pendidikan yang layak ya. Kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, dari SD sampai SMA biasanya. Kemudian, oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak video tematik hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Dah.